Sebelum jeda, tenaga ahli utama KSP tadi menyatakan bahwa kesiapan Pemda dan juga publik menjadi kunci untuk bisa menghindarkan lonjakan kasus ketika mal kembali dibuka. Kebijakan Pemda seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat? Iya, kesiapan Pemda misalnya ya, mempersiapkan polisi, TNI itu untuk memastikan sebetulnya kan untuk memastikan bahwa masyarakat itu comply atau patuh terhadap protokol kesehatan dan juga pengelola. Tadi kan Pak Roy mengatakan persiapan itu bukan hanya Sehari 2 hari. ya, dan itu untuk prakondisi ya. Ya. Maksudnya persiapan tidak hanya kepada pengunjung, tetapi dipersiapkan juga kepada Baik. karyawan yang ada di sana juga ya. Saya lihat beberapa mall itu menyiapkan diri, ada yang pakai face shield, kemudian mengatur kursinya supaya tidak ini. Perlukah evaluasi setiap hari seperti yang dilakukan oleh Mang Odet? Betul. Jadi secara epidemiologi memang dilihat 2 minggu sekali. Tetapi evaluasi harian itu dilakukan oleh gugus tugas. Sama seperti di pusat. Ada yang disebut dengan laporan situasi harian. Itu akan dilihat pertambahan kasus setiap hari, kemudian tingkat kematian, dan segala macam itu dilihat. Artinya begini, status PSBB bisa jadi dievaluasi dalam 2 minggu untuk memutuskan ini kayak pendulum kan, mau dilonggarkan atau mau diketatkan begitu. Tetapi dengan melihat perkembangan setiap hari sebetulnya kita bisa saja mengambil tindakan yang progresif. Misalnya waktu di Jawa Timur begitu diketahui di satu pada saat dicurigai ada potensi penularan, diperiksa rapid test atau diperiksa PCR kemudian tinggi, saat itu juga tidak nunggu 2 minggu langsung ditutup, bisa dilakukan. Kesiapan Pemda didukung dengan aparat petugas keamanan yang tadi disebut oleh Bu Brian. Apakah ini perlu ada sanksi jika ada pelanggaran dilakukan oleh pengelola mal? Ya, kalau kita merujuk pada undang-undang kekarantinaan kesehatan sebetulnya itu dimungkinkan. Kan untuk respon pemerintah untuk pandemi ini ada rujukannya ada 2 undang-undang, Cindy. Satu undang-undang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 dan Undang-Undang Kebencanaan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Di Undang-Undang kekarantinaan kesehatan itu dimungkinkan, tetapi itu bukan yang kita inginkan. Arahan dari pemerintah sekarang ini lebih ke persuasif. PSBB persuasif, kemarin pelanggaran banyak, Bu. Ya, tapi kan tetap ini kan maksudnya karena prakondisi itu menjadi penting, edukasi itu menjadi penting, dan kita refleksi juga dengan keberagaman masyarakat Indonesia, wilayah kita yang berpulau-pulau, memastikan bahwa informasi itu bisa sampai ke semua individu di masyarakat itu masih menjadi tantangan. Artinya kita masih punya PR besar di sana. Jadi pelanggarannya bisa dihitung nggak oleh KSP bahwa nanti mungkin ini pelanggarannya akan besar, maka kemudian langkah-langkah selanjutnya akan diambil ini. Kalau misalnya pelanggaran cuma sedikit, apa yang akan diambil selanjutnya? Nggak, jadi dilihatnya bukan dari pelanggarannya. Tadi sekali lagi kan ada variabel-variabel. Ada 3 variabel ya. Variabel epidemiologi tadi sudah disebutkan oleh Dr. Boni. Kemudian juga ada variabel sistem kesehatan nasional. Kemudian ada variabel untuk surveillance, ya, kemampuan untuk testing, tracing, dan isolasi, dan seterusnya. Tetapi itu bisa dilihat sebetulnya, misalnya dilihat dari case fatality rate, tingkat kematian. Kalau tingkat kematiannya tiba-tiba meningkat, atau kasusnya tiba-tiba menjadi sekian kali lipat dari hari sebelumnya, itu sebetulnya menjadi, kita tidak harus melihat pelanggarannya, tapi kita melihat kesakitannya, dan kematian yang terjadi. Oke, untuk menggerakkan ekonomi dengan membuka mal, apakah ada angka yang kemudian diharapkan oleh pemerintah pusat dengan memberakan kembali retail dan juga mal ini? Berapa besar sih sebenarnya? Setahu saya tidak ada perhitungan seperti itu. Minimal pada hari ini saya nggak tahu ya, mungkin juga ada perhitungannya. Saya tidak paham betul untuk itu. Tetapi memang seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita ada pertimbangan tentang resiko dan beban sosial. Salah satu pertimbangannya itu adalah memang tentang PHK. Tadi disebutkan oleh Pak Roy ya. PHK, kemudian semakin meningkat orang yang di PHK, yang dirumahkan, dan juga sebagian dari masyarakat kita ternyata penghasilannya adalah penghasilan harian. Dan ini harus kita antisipasi. Baik. Pak Roy, seberapa besar sebenarnya pembukaan mal ini bisa menyelamatkan retail atau usaha retail di Indonesia? Anda punya hitungannya? Ya, secara rata-rata dalam 3 bulan terakhir kami memperhitungkan untuk jumlah mal di seluruh wilayah Indonesia itu ada 326 mal. Hampir sekitar 98 triliun kita menghitung secara garis besar kita terdampak akibat proses ekonomi atau jalannya roda ekonomi tidak bergerak. Dan kita tahu bahwa indeks penjualan retail yang disurvei oleh Bank Indonesia terjadi penurunan yang signifikan, kuartal pertama dari 4,7%, kuartal kedua hanya 2,3%. Nah, ini menandakan bahwa saat ini memang tadi saya setuju, tadi sudah disebutkan ada 5 langkah untuk bagaimana pelonggaran PSBB yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang di-brief oleh
Bapak Presiden, tapi ada juga 5, saya ingat juga, ada 5 langkah juga untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, 5 dengan 5. Jadi artinya kalau kita lihat dalam langkah 5 pemulihan ekonomi nasional, nomor 1 yang diprioritaskan, biasanya di mana-mana kalau nomor 1 berarti itu yang paling prioritas, adalah bagaimana ekonomi dapat bergerak dengan tepat, dengan cepat, transparan, akuntabel, dan juga tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Artinya bahwa memang 5 yang berkaitan dengan pelonggaran PSBB dan 5 hal yang diberi oleh Bapak Presiden itu harus seimbang. Dan inilah yang tentunya menjadi bagian kita bersama untuk mengerjakannya. Yang menggerakkan ekonomi kan tidak hanya kemudian retail dibuka, tapi juga ada konsumsi yang kemudian dikeluarkan oleh masyarakat. Setelah pandemi 3 bulan ini kan kita banyak mengalami fluktuasi dari ekonomi, ada pemotongan gaji, ada PHK. Apakah itu bisa mendorong juga konsumsi masyarakat hingga bisa menggerakkan ekonomi secara saat ini besar? Sudah jelas daya beli kita turun. Betul. Dari indeks penjualan retail tadi aja sudah kelihatan bahwa memang penurun. Jadi daya beli kita turun karena apa? Produktivitasnya rendah sekali. Dan banyak yang dirumahkan, 2,4 juta yang di PHK. Dan ini menandakan bahwa sudah mulai terjadi menuju kepada hal-hal yang tidak ingin kita inginkan, krisis ekonomi. Oleh karenanya ada 5 pemulihan ekonomi nasional langkah-langkahnya yang sudah disampaikan, dan ada 5 juga langkah-langkah untuk pelonggaran PSBB. Nah, ini yang kita ikuti saja bersama-sama. Oke, jadi kalau hitungannya, kalau menurut Pak Roy, mungkin dijelaskan kepada orang awam, ketika konsumsi ini tingkat atau daya beli rendah, kemudian mal dibuka, bagaimana korelasinya untuk bisa menyelamatkan retail, menggerakkan kembali ekonomi? Paling tidak seperti tadi dikatakan bahwa retail atau mal ini bukan bangunannya saja, bukan tokonya saja, tapi ada UMKM yang menjualkan barang lewat toko retail modern, lewat minimarket, supermarket, dan hypermarket. Kemudian ada juga di situ dampak lingkungan di mana mal itu buka, ada kos-kosan yang akan bergerak, ada makanan dan minuman yang akan bergerak, ada transportasi online yang akan bergerak untuk mengambil makanan dan minuman yang dipesan oleh konsumen. Nah, ini multiplier effect-nya bukan hanya sekedar mall-nya atau retail-nya, itu gedungnya atau tempatnya, tapi multiplier effect daripada ekonomi bisnis, ekonomi kegiatan ekonomi itu sangat-sangat terpengaruh berkaitan dengan bagaimana konsumsi bisa dapat menjadi kontributor utama pada PDB kita. Jadi satu gerakan awal ya, atau start kembali setelah kemarin 3 bulan pandemi melanda dan sempat berhenti. Kami akan kembali dengan membahas bagaimana mengkompromikan antara kesehatan dan juga ekonomi di masa pandemi. Tetap bersama kami di Dua Arah.